Banyak yang nanya, kenapa gue bikin channel YouTube tentang cupang. Menghabiskan waktu dan uang yang gak sedikit, sampai ngedit hingga jam 4 pagi. Kalau untuk uang, channel ini belum menghasilkan. Kalau untuk hobi, sebenarnya masih banyak cara lain. Ada satu alasan yang sulit gue ceritain, karena orang gak bakal percaya. Suatu alasan yang membuat gue jalan terus, suatu alasan yang memotivasi gue kalau gue capek. Gue sebenarnya nyari seorang peternak yang gue tahu dari awal gue kuliah, yang menghilang seiring gue bertambah umur dan mulai bekerja. Seorang maestro yang menjadikan seekor ikan sebagai kanvasnya. Setiap gue ketemu seller dan peternak, gue selalu tanya orang itu. Ke Aji, ke Lutfi, ke Bang Nan, hingga ke Ipul. Tapi hasilnya nggak ada. Sampai gue ngerasa kayaknya semua percuma. Hingga suatu hari gue ketemu Aska di rumah Aji. Dia memberikan info bahwa orang ini tetap ada di dekat gue. Gue langsung research, gue langsung cari artikel-artikel lama, gue buka sosial media milik anaknya, hingga gue menemukan sebuah foto. Semua memori jadi jelas. Adrenalin gue terpompa. Inilah puncak perjalanan gue. Sebuah akhir apa yang gue mulai. Lalu setelah menemukan Bang Lani, apakah channel ini gue tutup? Gue rasa sih enggak ya. Karena ternyata hasil pencarian ini bukan akhir, melainkan lembaran baru untuk bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda, tapi disatukan oleh hobi yang sama. Sebuah berkat yang sulit banget gue nilai besarnya. Oleh karena itu, gue memohon sama lo semua untuk terus ikut dalam perjalanan gue selanjutnya. Kalau lo lihat di video ini, lo lihat itu, Bang, itu cuman giant biru biasa, Bang. No, lo salah. Coba gue jelasin dulu ya, jangan marah. Kalau lo punya cupang biru, lalu lo punya cupang merah, dan ketika lo kawinin lo berharap jadi cupang ungu, itu kayaknya lo salah. Kemungkinan besar jadinya malah begini. Nah, ini adalah alasan kenapa gue bilang orang seperti Bang Lani ini penting. Untuk mencapai biru seperti ini, itu sulit banget. Biru kayak apa? Biru yang kalau lo lihat dari ujung ke ujung itu nggak ada tiba-tiba merahnya, ada bintik putihnya atau bintik hitamnya. Biru, benar-benar biru dari ujung ke ujung. Nah, kesulitan kedua berikutnya adalah ketika lo sinarin, dia nggak ada merah-merah, nggak ada hijau-hijau. Dia benar-benar biru ketika lo sinarin. Mungkin bagi lo yang udah lama beternak cupang, lo mungkin setuju sama gue kalau misalnya lo ada ikan biru sama biru, lo kawinin pun belum tentu jadinya biru. Kadang-kadang muncul warna-warna aneh. Benar nggak? Ya kan? Pasti deh. Taruhlah lo mencapai warna biru yang benar-benar biru. Nggak ada titik, nggak ada apa-apa, semuanya biru. Tapi biru itu sendiri punya gradasinya kan, seperti yang lo lihat dalam chart ini. Nah, ini gue pakai contoh ekstrim ya. Ini adalah biru keabu-abuan. Jadi
dia kelihatannya sih biru, tapi kalau kena sinar dia abu-abu. Nah, ini adalah dari induk yang sama dengan yang biru yang tadi. Nah, kebayangkan sulitnya gimana lo mempertahankan birunya itu tetap benar-benar biru gitu. Jadi ini adalah hal yang sulit dicapai dan hal yang sulit di-maintain. Kalau ada para master yang nonton video ini terus bilang, wah si hari ini bego deh. Nggak apa-apa, sebenarnya kalau lo mau koreksi aja di bagian komen, dan gue juga masih pemula gitu. Intinya, pigmen warna di sisiknya si ikan cupang itu sampai saat ini pun masih di-study gitu, masih dipelajari. Jadi I'm open to any suggestion, atau misalnya lo mau marah-marah ya silakan. Oke, dari tadi gue panjang ngomongin warna, sebenarnya bukan mau bicarain tentang warna itu sendiri dengan si Bang Lani, tapi itu adalah dasar kenapa gue melakukan wawancara ini. Apa isi wawancaranya mungkin ngalor ngidul ya, tonton aja ya, tapi pasti ada hal-hal penting yang bisa lo dapat dari sini. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kawan-kawan yang masih mendalami percupangan. Saya atas nama Cipedak Beta Bang Lani di Jagakarsa. Saya main cupang kurang lebih dari 2002 sampai sekarang masih eksis, karena mungkin keterbatasan lahan saya. Ya bukannya berarti saya tidak mau kenal sama kawan-kawan. Keterbatasan itu kemungkinan saya nggak sering jumpa di tempat karena banyak kendala di saya, terutama masalah kutu air dan segala macam. Berarti saya hilang begitu aja di dunia percupangan. Semoga kawan-kawan yang masih menggeluti di percupangan, petani-petani di daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur, terus abang-abang saya di Selipi, semoga makin maju usahanya. Terima kasih. Nama saya Faisal, nama Facebook saya Icai, nama Instagram saya @cipedak_beta. Saya anaknya Bang Lani. Mirip memang. Iya mirip, putihnya mirip, gantengnya mirip. Oke, thank you. Terus saya di sini mencoba mempelajari warna dasar gelap, itu biru. Memang awalnya saya itu ya namanya kenal Giant itu dari 2002. Jadi saya mencoba merawat dan membesarkan ikan-ikan warna dasar seperti Giant yang sekarang ada di depan saya ini. Ini ikan yang tadiannya ada darah dragonnya, karena menurut saya ini lebih agak metalik. Jadi itu menurut saya seperti badannya itu kayak berminyak. Kalau dia ikan dari dragon itu agak berminyak di badannya itu. Kalau sekenal saya dulu, waktu saya awal pertama Giant belum masuk, itu warna dasar biru half moon itu agak beda, agak ngedop, nggak berminyak dia punya di badan gitu.
Jadi kemungkinan kawan-kawan yang dragon sama yang agak ngedop kemungkinan belum memahami. Itu yang saya bisa terangkan masalah dasar. Sekian. Terus Bang, sebenarnya di dunia cupang itu orang bilang untuk dapat warna dasar itu adalah hal yang paling sulit. Itu kenapa Abang bisa jelasin dikit nggak? Kan selama ini orang pengennya koi, galaxy atau apa gitu. Iya. Oke, kita berbicara warna dasar memang luar biasa. Karena kalau patokan saya gini, kalau memang banyak orang yang meminati warna dasar yang saya olah di sini, kemungkinan itu warna dasarnya mungkin lebih agak sempurna. Sebab kenapa? Saya ngebikinnya itu dari bebas gelap. Awal-awalnya itu bebas gelap. Itu ada yang MG green, apa namanya, kalau dulu waktu zaman dulu purple gas, itu yang biru kuning, itu saya silangin lagi sampai betul-betul warnanya itu apa yang kita pengen. Makanya kalau kita nyetak warna dasar ini, kalau kita udah punya begini, kita jangan cari yang ada washnya lagi. Dalam artian washnya itu ada warna yang kalau di center itu lebih kental, entah itu merah, kebanyakan dominan di merah, karena yang warna seperti agak kuning itu sih insya Allah bisa nutup gitu. Hijau udah bisa Bang bikin. Siapa? Kemarin dia yang nyetak. Oh dia yang nyetak? Nah, Ini dia saya ada nyetak. cerita. Nah, Dia ada cerita dah. berapa lama lo nyetaknya? Berapa? Sekali jadi nih. Kalau saya tinggal nerusin aja ya dari gen ayah. Itu cuma sekali cetakan aja langsung jadi, dan ini umur masih 2 bulan setengah. 2 ekor ini satu indukan tapi beda warna. Oke. Kemarin tuh ada pertanyaan sebenarnya giant beta yang bagus itu yang sebenarnya kayak apa gitu Bang kriterianya? Oke. Kita bicara masalah kalau giant ya. Kalau menurut saya dulu itu nggak pernah yang nganakin giant, dari giant ke giant itu nggak pernah dapet half moon. Sekarang karena saya dapat indukan dari luar, ternyata kemungkinan kawan-kawan itu untuk membuat ekor itu lebar disilangin lah ke half moon. Nah contohnya ini half moon giant, karena memang ngurusin yang nggak begitu saya perhatiin bener ya, badannya kayak begini. Dan ini sebetulnya kalau kita ngawinin giant, kalau dari half moon ini bentuknya kayak begini dulu nih dia. Jadi ekornya mulai agak panjang dan bawahnya itu agak panjang. Jadi kesan half moonnya itu masih ada. Ini menurut saya kalau memang ini disilangin ke giant, sebenarnya dia akan berubah. Bawahnya itu seperti giant kebanyakan. Nah bentuk giant yang menurut saya enak, inilah giant yang boleh dikatakan badannya agak gede, tebek, agak lebar. Itu yang saya bilang giant yang enak.
Sebab kenapa di sini kita bicara plakat Giant. Jadi di sini menurut saya inilah yang namanya badan plakat Giant. Itu. Nah, kalau memang nganakin ke silang kemari, kemungkinan hasilnya ini. Kemungkinan besar hasilnya ini. Dari sini kalau kita olah supaya jadi ini akan lebih lebar Giant yang sebenarnya. Gitu. Kebanyakan kawan-kawan, ya maaf kata, ini sih cuma prediksi saya, mereka setelah dapat seperti ini udah dibilang Giant badannya kurang diperhatiin. Hanya itu yang saya bisa terangin masalah Giant badannya bagaimana. Oke. Bagaimana ya kalau kita mau kontes? Ikannya kagak ada. Kita nggak punya barang. Bohong. Barang abang bagus-bagus semua. Aduh, dibilang bagus, ya kan kita ngaju ke kontes meribet. Ekor kita masih kecil. Karena waktu itu kan lagi sedang-sedangnya ekor lebar. Makanya saya nggak mau turun. Saya kalau belum nemuin apa yang saya pengen, yang badan gede, ekor lebar, gitu saya belum pengen turun. Tuh intinya saya sebetulnya. Sebetulnya ada beberapa kawan saya yang ikut petani sama saya. Itu sebetulnya saya lagi berlomba untuk menciptakan ikan itu. Giant yang ideal itu bagaimana sih? Nah yang tadi saya terangin, cuma kan kita ngelihat pom ini udah mulai enak, tapi lebih enak lagi kalau dia punya ekor lebih lebar. Intinya badan dulu itu jangan dikurangin, di Giant itu jangan dikurangin, gitu. Ekor boleh lebar, gitu. Badan tebal. Iya, badannya kan tebal, agak lebar, ekornya lebar. Mewah nggak ikan kalau model begitu? Udah pasti mewah banget gitu. Makanya saya kalau belum dapat ikan apa yang saya inginkan, itu saya bukannya kagak mau main kontes dulu. Nanti saya mencoba ikan yang saya temuin yang menurut saya enak, yang saya bilang jangan dibuang waktu ikan zaman dulunya itu, awal-awalnya Giant, itu baru ya akan turun konten. Nah, misalkan generasi baru nih yang memang main di lebar-lebar, gimana tuh berseberangan sama ayah? Ya kalau saya sih ngikutin tren, biasanya anak muda kan gitu. kalau saya ngikutin perkembangan sekarang buat untuk kontes nasional, tapi nggak lupa juga dengan bentuk ikan buat IBC. Jadi ada ikan buat main nasional dan IBC. Sekarang Pak kita bicara nasional sama IBC nih. Ini dalam nih Pak. Nasional sama IBC itu ada standar yang beda. Seharusnya sama apa beda? Kalau saya berbicara masalah standar nasional sama internasional, terus terang saya nggak makan bangku sekolahan nih di Jepang. Sebab kenapa? Masalahnya kalau kita bicara standar internasional itu agak berat. Beratnya kenapa? Waktu pembahasan itu pun saya nggak tahu. Katanya kan ada bukunya, saya pun nggak tahu. Itu ada kawan saya punya panduan bukunya, dan standar nasional pun saya nggak punya. Saya cuma ngelihat apa yang ada di kontes. Di kontes nasional, entah itu
Kalau di internasionalnya di ABC saya ngelihat bentuknya kayak begitu, gitu. Itu yang saya ikutin. Tapi untuk patokan yang sebenarnya itu sebetulnya saya buta hal itu. Tapi kita harus ikutin yang standar internasional apa kita punya standar sendiri? Sebetulnya menurut saya lebih enak itu kita mengikuti standar internasional. Karena tujuan petani-petani kita itu ngejual ikan keluar. Betul. Kan gitu. Betul. Nah sekarang tinggal di luar ini permintaan bagaimana? Apakah itu ikan ekor lebar? Apa istilahnya standar ikan-ikan kayak sekarang ini? Gitu. Tapi bukan berarti ikan sekarang kita bilang nggak bagus ya Bang ya? Bagus. Saya sendiri nggak bisa nyetak ikan kayak mereka-mereka. Terus terang. Karena saya intinya tadiannya saya itu hanya giant dan giant. Enggak pernah istilahnya ketemu sama half moon. Gitu. Karena intinya untuk melebarkan ekor, intinya pasti ketemu half moon. Gitu. Ya mudah-mudahan kawan-kawan jangan pada kesinggung sama saya. Ini sih pelajaran buat diri saya aja. Cal, Ya, rencana 5 tahun ke depan apa Cal? channel Sebagai penerus jurus kungfu Cikedok bebas. ya Cupangan semakin ramai lah. Terus anak-anak muda juga semoga pada mau belajar untuk budidaya. Kalau takut pemasaran mungkin dia pasti punya Facebook, sosial media lainnya untuk pemasaran. Ikan bagus nggak mungkin nggak laku, ikan jelek pun laku pasti. Betul. Cut dulu kan? Saya petani, ya boleh dikatakan bukan petani ya, sebagai guru. Karena boleh dikatakan saya ngebagi ilmu. Makanya lahan saya segini-gini aja nih. Tujuan saya apa? Anak generasi muda sekarang ini cobalah punya hobi yang lebih positif. Jangan ke negatif. Karena kenapa? Berapa banyak orang yang boleh dikatakan orang tuanya susah, tapi disusahin lagi dengan anaknya. Saya jangan sampai kayak begitu. Bagi saya terus terang, petani cupang boleh dikatakan hanya sekedar hobi aja, tapi menghasilkan. Lahan gak perlu gede, tapi ada hasilnya. Jangan boleh dikatakan orang tua kaya dipergunakan kekayaannya untuk membantai dirinya sendiri. Itu saya kagak suka di sini. Saya pengen anak-anak muda berkreatif. Tujuan saya apa? Cetak ikan sebagus mungkin. Karena pengennya anak muda itu boleh dikatakan, kalau saya kemungkinan suatu saat tidak aktif lagi di cupang, anak muda itu ada generasinya yang akan datang lebih, pola pikirnya itu lebih maju dalam artian segi warna, segi kualitas, dan pasarannya boleh dikatakan lebih maju lagi. Saran saya seperti itu untuk generasi muda. Saran saya sih ya, kalau misalkan kendala pakan untuk budidaya, ada alternatif lain ya, seperti Artemia, kultur Artemia. Entah itu ada yang bilang pelet, pakai susu denkau. Kalau misalnya nggak mau breed, apa takut nggak jadi, itu pembesaran bisa beli dari petani dengan harga murah.
dia besarkan, harga ntar dia yang jual terserah dia dong. Kalau misalnya ikan sudah besar, Berarti di sini bisa? bisa Bisa bang? Insya Allah. disiapin. Siapin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang masih menggeluti cupang hias, semoga persaudaraan kita lebih erat lagi, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita lebih maju lagi di bidang perikanan ini. Lebih panjang bisa nggak Pak? Kayaknya sih. Ya. Bentar. Tulisan. Iya. Bagi kawan-kawan. Bagi teman-teman peternak ikan cupang, mohon jika ada kesalahan dari kata-kata atau yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Untuk anak muda ya usahakanlah tidak nongkrong aja, nggak sekedar nongkrong aja. Nongkrongnya nguras botol gitu. Iya. Namanya Ya. butuh air. Misalkan nongkrong yang menghasilkan, bisa dengan dagang ikan dan lain-lainnya, jangan sekedar main game atau membuang-buang duit. Masa lalu. Oke, udah? Oke.